Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana tidurnya semalam? Mimpi indah? Saya berharap kita semua boleh tidur semalam dengan nyenyak, sehingga pagi hari ini kita boleh bersuka cita untuk mendengarkan sarapan rohani GNH. Hari ini, hari Rabu 9 September 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga boleh benar-benar paham akan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami sehari ke depan ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani, pasal 13 ayat 9. Ibrani pasal 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin sharing tentang pengalaman saya ketika mengajar anak-anak kata kesasi. Salah seorang anak kata kesasi menanyakan kepada saya, Kak Caca, kira-kira orang ini masuk sorga apa tidak? Dia tidak kenal Kristus, tapi perbuatannya bisa dibilang lebih baik daripada orang Kristen loh. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mungkin kadang bisa menyesatkan pikiran kita. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keselamatan, kehidupan kekal itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan hari ini dalam teks bacaan kita, Ibrani 13 ayat 9, mengingatkan dan menasehatkan kepada penerima dan pembaca agar jangan disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Jadi ajaran asing yang dimaksud di sini adalah ketika mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya cukup melalui atau oleh karena karya Kristus, tetapi ajaran asing itu mengajarkan bahwa keselamatan boleh didapatkan karena mereka boleh menuruti aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang seperti apa? Mereka tidak mau memakan makanan yang najis. Bahkan mereka mengajarkan dengan memakan makanan yang dianggap suci, maka seseorang akan memiliki iman yang kuat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menyesatkan pemikiran pada zaman saat itu ketika Yesus ada. Mereka berpikir bahwa ketika mereka makan makanan suci itu, mereka akan selamat. Tidak cukup oleh karena kasih karunia Tuhan melalui korban penyalibannya di kayu salib. Hal inilah yang sangat bertentangan dengan kebenaran iman Kristen yang sejati, yang bertitik tolak pada pengorbanan Yesus Kristus sebagai kasih karunia bagi kita. Melalui Kristuslah kita dibenarkan dan didamaikan oleh Allah, dengan Allah. Hanya oleh kasih karunia Yesus Kristuslah orang percaya boleh diselamatkan. Sebagai Kristen Yahudi, mereka saat itu sering sekali dikunjungi dan diganggu untuk kembali melakukan ritual kehidupan mereka, keyahudian mereka, dan hukum-hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan keselamatan. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan atau pergumulan yang berat, janganlah kita pernah berputus asa. Apalagi kita pergi meninggalkan Dia dan minta pertolongan kepada Allah yang lain. Datanglah kepada Kristus, karena Dialah yang berkuasa, yang dapat diandalkan untuk menolong dan memberi kita kekuatan.
Kita patut berbahagia karena kita punya Allah yang rela berkorban untuk kita. Kita nggak perlu capek-capek melakukan ritual ini, ritual itu, melakukan persembahan ini, persembahan itu. Tapi kita cukup melakukan perbuatan baik kepada sesama kita, jadi berkat bagi sesama kita, menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diberikan keselamatan. Jadi setiap kasih karunia itu bukan hasil usaha kita atau hasil kehebatan dan kepintaran kita. Janganlah kita bebal, janganlah kita sombong, janganlah jadi orang Kristen yang ngakunya Kristen doang, tapi masih menyembah Allah lain, masih mengandalkan hal-hal yang lain. Biarlah firman hari ini bisa mengingatkan kita sekalian, kalau janganlah kita mau disesatkan dalam pemikiran-pemikiran di luar Allah, yang mau dikuasai atau disesatkan oleh kekuasaan, oleh jabatan, oleh perempuan, oleh harta, tahta, tetapi tetaplah memuliakan dan sembahlah Dia, satu Allah saja, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh dibenarkan lagi pemikiran kami, agar kami jangan sesat ya Tuhan. Bahwa karena pekerjaan kami, karena kehebatan kami, karena perbuatan kami boleh diselamatkan. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja, kami boleh beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap memegang iman kami kepadamu ya Tuhan, sehingga setiap perbuatan kami, tugas kami hari ini, pelayanan yang kami boleh lakukan, semuanya untuk kami fokus menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.